Motivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Mikrofon yang ini on nggak? Berhasil membantu orang-orang tapi kalau dinyalakan bisa. Perubahan hidup, membawa kayaknya lebih powerful ini deh. Dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Tes 1 2. Ya? Iya. Ada nggak suaranya? Coba. Tes 1 2 3. Bisa diangkat volumenya nggak, Sat? Tes 1 2 3. Angkat lagi, Sat. Full. Treble-nya ada nggak, Sat? Treble-nya mentok juga. Tes 1 2 3. 1 2 3. Antum pilih yang mana? Suara ini atau cek hilang? Ini dia. Suara ini. Udah ini aja, Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla. Nusalli wa nusallimu ala Nabiina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Fathan Mubinah, calon alumni 2023. Berikan tepuk tangan antum penuh berkah untuk Nusantara. Salam takzim dan hormat kami untuk keluarga besar Pondok Pesantren Fathan Mubinah, dan salam hormat kami all of final students, santri akhir yang suatu saat antum akan hiasi langit Nusantara yang akan terlahir dari rahimnya Fathan Mubinah. Salam hormat kami untuk all of listeners yang mana di kesempatan hari ini saya minta kerjasama antum sebelum kami merapat kembali ke Istana Bogor sebelum jam 10.55. Ana minta waktu antum semuanya fokus ke depan dan tidak ada suara, cukup saya hanya minta your listening and your visual dalam hitungan 5 mundur. Mbak Vera, Istana Bogor, silakan standby. Oh, mati kah? Ininya kena ini ya. Silakan standby. Udah. Bismillah. Antum siap belajar hari ini? Oke, antum di sini deh. Gak apa, gue di sana aja. Kami merapat ke satu pesantren dan nama pesantrennya adalah Pondok Pesantren Al-Kausar di Cianjur sana. Hari ini ana merapat bersama antum. Kalau tadi malam masih ada bayangan pasca gempa tsunami dan gempa yang pastinya itu meluluhlantakkan bumi Cianjur, dan kami melihat dengan jelas bagaimana ekspresi para santri tadi malam, yang mana mereka masih dalam keadaan titik trauma. Santri-santri akhirnya mengatakan, Pak Happy, saya masih merasakan getaran gempa beberapa bulan yang lalu. Tidak sedikit di antara mereka yang ingin cepat keluar dari pesantren hari itu. Dan santri akhir pun banyak di antara mereka yang mereka tidak mau melanjutkannya. Tapi qadarullah azza wa jalla, acara tadi malam membuat mereka move ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Yang tadinya mereka niat untuk pulang lagi ke kampung halaman setelah acara, mereka berikrar, Ustadz, bismillah, Anda akan melanjutkan di atas samudra pesantren ini. Anda yakin antum juga sama. Di kesempatan suasana pagi hari ini,
Semuanya merapat satu titik. Ustaz, bluetoothnya mati sepertinya Ustaz. Afwan. Afwan Ustaz. Bluetooth audio aja. Sudah on. Anda yakin semuanya sama? Anda minta waktu yang sangat singkat. Biasanya segmen santri akhir itu pembekalannya 3-4 jam. Hari ini waktu kita sangat sempit sekali, my people. Tulisan di belakang, tulisannya adalah Grand Smart Motivation. Pembekalan untuk kelas santri akhir. Tulisannya itu menarik banget, nak. Di Latansa 5.000 anak hari itu mereka fokus ke depan selama 4 jam. Antum di Fathul Mubina juga sama. Tulisannya ini lebih menarik. Kalau Anda tulis di belakangnya, tulisannya adalah Smart Public Speaking. Pasti antum mengira kalau hari ini adalah muhadoroh. Dan muhadoroh adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Bluetoothnya belum nyala. Antum setuju gak? Kegiatan yang tidak disukai santri. Di mana-mana ada satu pesantren di Padang Payakumbuh, 2.000 santri akhirnya merapat. Tulisan di belakangnya adalah pembekalan public speaking untuk santri akhir. 5 menit pertama apa yang terjadi? Sorotan mata santri malam itu tidak enak dipandang mata. Karena mereka hari itu mengira adalah muhadharah. Hari ini generasi berkarakter akan hiasi langit Nusantara sebelum kami merapat kembali ke Istana Bogor. Tapi nanti ada satu segmen, Ana akan minta antum dengan satu mikrofon ini, I choose one of you. Ana akhtaru wahidan minkum. Ana akan memilih satu di antara antum. You maju ke depan, pegang ini mikrofon dan bicara. Kalau udah segmen ini, antum gak mungkin ngantuk sampai akhir. Pasti antum lagi berdoa, ya Allah, jangan sampai ana yang dipilih maju ke depan. Allahu Akbar. Belum connect. Antum gak percaya? Kita buktikan. Alat yang ana simpen di samping proyektor hari itu akan dilingkan ke Istana Bogor, frekuensinya 102,7. Balai monitoring mereka sudah standby sejak pukul 7.30 tadi. Maka bismillah, kita mulai segmen pertama yang akan kami munculkan di depan antum hari ini. Ini tulisannya, people. Kalau ada bait-bait himne, kita semua, antum, antuna, kita sama satu ibu kandung dan satu titik arah. Kita semua terpaut dengan bait-bait himne pondok. Ketika antum awal-awal masuk ke alam Fathul Mubina, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, atau 6 tahun yang lalu, ketika antum mendengarkan bait-bait himne ini adalah sesuatu yang biasa dan tidak spektakuler. Tapi hari ini antum akan merasakan getaran bait-bait himne ini adalah bait-bait yang akan antum rindukan sampai kapanpun. Graduation day. Ya, sebentar belum. Graduation day, haflatut takhrij, prosesi wisuda adalah prosesi yang dirindukan oleh seluruh santri. Maka ahibati fillah, tulisan yang menarik di tulisan ini adalah selami samudra alam Fathul Mubina dengan kafah, dan antum akan menjadi kebanggaan di bumi Nusantara ini. Maka ketika Fathul Mubina memanggil tanggal 30 harus merapat bersama antum, yang seharusnya pagi ini kami hadir di Istana Bogor. Tapi sepertinya Anda lebih jatuh cinta melihat antum hari ini, people. Karena apa? Antumlah yang akan menjadi kebanggaan di negeri ini. Dan bismillah, kita mulai segmen pertama. Ana minta semua duduk dengan tegak dan tatapannya ke depan. Dalam hitungan 5 mundur, 5,
4, 3. Masih terdengar suara di sayap kiri. 1. Kalau sudah segmen ini, antum pasti akan fokus dan tak ada tengok ke kanan, tak ada tengok kiri. Semua yang anda pikirkan adalah diri anda sendiri. Tidak ada yang tertawa, semua fokus masing-masing tengok. Karena apa? Pasti ada satu segmen dan nanti anak akan meminta antum yang maju ke depan. Pasti antum akan bilang tidak mungkin Pak Happy ini untuk meminta kita ke depan karena dia belum perkenalan. Biasanya pembicara itu pasti perkenalan dulu. Enggak. Anda punya satu alat ini, people. Anak-anak Gintung, anak-anak UI, Universitas Indonesia, ketika kami angkat ini alat, itu 1.500 orang semua diam dan fokus. Kenapa? Karena mereka paham dengan satu alat ini. Tak cukup dengan pointer untuk laser ke sini, tapi alat ini adalah jembatan emas untuk mengenal peserta yang ada di depan kami. Mbak Vera, standby. Istana Bogor, standby. Ada titik warna merah. Ini dia titiknya. Anak paling sedang kalau udah main ini pasti semua akan mengikuti titik merah ini kemana dia pergi. Antum Ustaz, kalau antum lihat dari depan, semua Fathah Mubina fokus banget ke depan. Tak pikirkan orang lain, you pikirkan dirimu sendiri hari ini. Kalau antum bilang Ustaz, afwan ana la paham. Oke, saya pahamkan. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Lima, 4, 3. Ini pembekalan, brother, sister. Pembekalan itu antum harus dibekali dengan apa? Ilmu kalam, retorika, dan motivation. Pasti antum semua sekarang Allahu Akbar. Tahu kayak gitu Ustaz, anak gak duduk paling depan. Pasti antum masih bingung. Kita buktikan hari ini Istana Bogor 102,7 standby. 5, 4, 3. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 3. Semakin kau bersuara, mudah banget anak untuk memilihnya. 2, 1. Standby. I choose one of you people. Fathan Mubina, show your vocal and show your talent. Inilah calon alumni final graduate hari ini. Anak temukan orang. Bismillah. Semoga anak tak salah pilih hari ini. Nah, anti, masya Allah. Fathan Mubina, semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Hei, Fathan Mubina, baru segmen 1 saja, antum sudah kena prank hari ini. Hei santri putra, antum kalau lihat dari sini nak, tadi itu pundak putri dari depan sampai belakang semua tengok. Yang kasihan yang di belakang, dia bilang bukan anak. Allah. Biasa. Pertemuan pertama di Fathan Mubina, Anda masih ingat malam itu kami berada di GOR kalau nggak salah. Pertemuan kedua kami membekali santri akhir berada di aula sana. Dan ini adalah pertemuan ketiga dengan generasi Fathan Mubina. Mereka yang sudah terlahir menjadi alumni Fathan Mubina, ketika mereka udah keluar, mereka mengatakan, Assalamualaikum Pak Happy Chandra. Saya adalah orang yang pernah Anda minta untuk maju ke depan ketika di Fathan Mubina. Assalamualaikum Ustadz, Anda senang banget Ustadz. Dulu Anda susah banget Ustadz hanya untuk berfoto dengan antum di Fathan Mubina. Sekarang Anda satu frame di kampus ini. Mereka di beberapa kampus sudah menyebar dan mereka mengatakan, Pak Happy, saya dari FM Pak Happy. Nanti suatu saat kalimat itu akan terucap dari lisan antum.
Assalamualaikum Pak Happy. Antum masih ingat gak akhir Mei tanggal 30 antum pernah datang di masjid dan antum ngeprank kami hari itu. Ini akan sebuah cerita, akan jadi sebuah cerita. Banyak yang cemburu dengan antum dengan tanggal 30. Ketika beliau Ustaz mengatakan, Pak Happy nanti tanggal 30 ya lock tanggalnya. Udah, apapun jadwalnya hari itu, kita hadir untuk Fathul Mubinah. Karena apa? Ana rindu juga dengan Fathul Mubinah. Lama tak di sini. Berarti kesimpulannya, ketika putri di-share dengan titik warna merah, yang putra mengatakan, Alhamdulillah ya Allah. Kita enggak. Stand by. Kembali di segmen 2. Ini dia video. Putra, silakan dibaca. Dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, silakan. Mana suaranya? Wait. Aina aswatukum akhi. Show your vocal. Are you ready? Ini mah, are you ready? Keep your spirit, brother. Antum ini sudah di final student. Tunjukkan spirit antum. Siap? Siap. Banat, ketika mereka mengatakan, are you ready? Dan you katakan, yes sir. Oke? Okay? 3, 2, mulai. Are you ready? Yes, sir. Ketika Anda mengatakan kalimat yang sama, are you ready? Are you ready? Yes, maka jawaban antum adalah yes, kalau sudah segmen ini, berarti kita sudah masuk ke segmen introduction. Pasti banyak di antara kelas akhir ini yang mereka pasti bertanya-tanya hari ini. Selain dibacakan oleh moderator, Ana saatnya untuk mengatakan kepada antum, it's me Happy Chandra. Ana pernah duduk seperti antum. Jadi nanti tak ada lagi pertanyaan, Ustaz Afwan Ustaz, itu nama Happy Chandra, itu asli atau bukan Ustaz? Ana harus jawab, itu nama asli. Kalau antum bilang, emang Pak Happy pernah ada yang nanya kayak gitu? Nah, sebulan yang lalu di kampus Makassar, dia mengatakan, Pak Chandra, sebelum kau bicara, aku tanya kau satu hal. Itu nama asli atau bukan? Aku bilang, iya asli kawan. Pertanyaan kedua Pak Chandra, aku dari Medan Pak Chandra, aku dari kampus Sumatera Utara. Aku penasaran, kenapa namamu Happy? Ana jawab lagi di situ, kenapa nama Ana Happy? Karena dulu Ana lahir tidak menangis. Ayo, Ana nggak mau nanti ada pertanyaan itu lagi. Sebelum antum nanya, Ana jawab duluan hari ini. Antum tanya lagi, Pak Happy, Afwan Ustaz. Kata Pak moderator, katanya antum pernah di pesantren. Nah, kalau Ana nggak pernah merasakan air pesantren, Ana nggak berani datang ke Fathul Mubinah. Karena kita satu ibu kandung dan satu arah. Tahun 98 hari itu, Ana sebagai santri baru yang pernah masuk ke titik tanah ini. Ana santri baru yang nggak tahu apa-apa. Ibu membawa tangan Ana sambil mengatakan, nah, kamu harus betah di pondok ini. Bisikan cinta dari sang ibu di bumi Gapura Darussalam tahun 98 masih terngiang sampai hari ini. Ibu mengatakan, nah, harus betah di pondok ini. Saat itu ibu mengantarkan kami ke asrama dalam keadaan zero, tak punya kawan. Dari lantai 1 ibu mengatakan, nah, yang betah ya di pondok ini. Saya hanya mengangguk dan kami melambaikan tangan pada ibu. Hati-hati bu di jalan. Tenang nak, ibu doakan dari jauh. Bapak saya dengan gagah mengatakan, Bismillah, kamu jagoan hebat, bertahan di pondok ini. Dan anak mengatakan sama wa ta'ala, Bismillah. Bukankah bisikan cinta itu pernah tertuang indah dari lisan seorang ibu beberapa tahun silam ke telinga antum masing-masing? Bukankah di gerbang Fathul Mubinah mereka mengatakan hal yang sama? Nah, bager, kasep, gelis, harus kuat. Ibu doakan dari jauh. Yang pernah merasakan alam pesantren, yang pernah merasakan tanah pesantren, yang pernah merasakan atmosfer pesantren, pasti dia akan mendengarkan kalimat itu. Yang betah di pondok ini. Sehari
2 hari, 3 hari, sebulan, setahun. Berapa kali anak telepon orang tua anak sambil mengatakan bukannya anak harus pindah. Ketika kelas 5, anak mengatakan kepada ibu, kayaknya anak harus pindah, Bu, anak udah gak tahan di pondok ini. Apa jawaban ibu? Nah, bertahankan. Bukankah itu juga yang pernah antum alami? Baru seminggu kau di pesantren Fathan Mubina, kau telepon ibumu, kau mengeluh depan dia. Yang kau munculkan keluhan bukan senyuman. Saat ayyamud diyafah, orang tuamu datang ke tempat ini, yang kau sambut, kau hanya mengeluh depan dia, bukan senyuman, justru keluhan. Dan ibumu mengatakan, bertahan. Dari sekarang, antum sudah menjadi santri akhir. Betapa bangganya itu orang tua antum. Saat graduation day, haflatut takhrij, saat prosesi wisuda, kau disematkan hari itu, kau turun dari panggung wisuda, kau tatap itu cinta seorang ibu hari itu dengan mata yang pasti penuh haru dan bangga. Tidak sedikit orang tua yang mendapatkan bisikan cinta dari anaknya di hari wisuda sambil mengatakan, Bunda, aku berikan toga ini untukmu. Tidak sedikit yang mengatakan, aku berikan toga ini untukmu. Tidak sedikit santri putra yang mengatakan kepada ayahnya, Abi, aku berikan toga ini untukmu. Dan ayah ibu itu mengatakan dengan indah, nak, akhirnya kau bertahan sampai selesai di Fathan Mubina ini. Dan dia dengan lirih mengatakan, aku bangga punya kau. Kalau seni bicara, kami bisa menyimpulkan roadshow selama 1 bulan ini, pembekalan santri akhir di Mahat ini, Mahat ABCD dari Sabang sampai Merauke. Kesimpulannya apa? Setiap karakter santri akhir itu unik dan tidak mungkin sama. Generasi tahun ini pasti berbeda dengan generasi tahun kemarin. Grade 12 hari ini pasti berbeda dari 12 yang tahun akan datang. You unik dan tidak mungkin sama. Apa buktinya? Lihat slide ini, brother. Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Kalau antum melihat ini silet ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Kelebihannya adalah apa kelebihan silet? Satu kata, kelebihannya apa? You know that, tajam. Silet itu tajam. Baru kau lihat gambarnya, tajam deh. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Itu
see red Kak? Ada satu benda lagi yang sudah kami siapkan. Ini dia gambarnya apa? Kapaklah hamazaya wan nukson. Dia tajam pada bidangnya masing-masing. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali lepasan pohon tumbang, tapi dia punya kekurangan. Anak belum pernah dengar di Gontor ada Satri Putra yang melanggar dan dibotak pakai kapak. Berarti antum yang duduk baru 1 jam hari ini bicara, Anda sudah paham karakter antum. Kalau antum bilang, Pak Happy, apa Ustaz? Antum jangan sok tahu. Antum baru pertama kali bertemu dengan kita. Kau tahu dari mana karakter kami? Nah, Anda bisa paham, Anda merasakan feel dari depan. Di 5 menit pertama, karakter antum itu akan nampak di 5 menit pertama. Dari mana kami melihatnya? Dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai. Yang lagi mengheningkan cinta langsung astagfirullah. Terus Ustaz kayak gimana? Jangan sampai antum datang ke kampus Universitas Indonesia harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter itu. Weekly, seminggu sekali. Ribuan orang datang, dia mengatakan, Pak Chandra, sengaja datang kami dari Padang Payakumbuh. Kami ingin tahu karakter kami, Pak Chandra. Kami rela berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter itu. Aku harus berkarakter sesuai dengan temamu hari ini, Ibu. Datang lagi dari Ambon, datang dari Buton, Sulawesi Tenggara. Pak Chandra, aku ingin belajar itu tentang karakter. Sengaja menjauh-jauh dari Buton. Aku ingin tahu bagaimana karakter kamu. Apa yang mereka lakukan selama 2 jam? Mereka mengangkat kedua tangannya. Selama 2 jam mereka mengangkat hands. Dan mereka fokus ke depan. Tak berpikir kepada diri orang lain, dia memikirkan dirinya sendiri. Dia termasuk yang fokus atau tidak fokus. Di sini ada SMP, ada SMA, termasuk yang fokus atau tidak fokus. Kita buktikan hari ini. Atau gak perlu ke UI, cukup di sini brother, sister. Kita buktikan dalam hitungan 5, 4, 3. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah final student, santri akhir yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita buktikan ya, mulai. Tanpa suara, I just need your hand. Siap gak? Anda bilang yang angkat kedua tangan hari ini, ya semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria betul. Kalau kau mengangkat tangannya setengah-setengah, berarti kecerdasanmu setengah-setengah. Yang mengangkat tangan yang kanan di atas dan kiri di bawah tidak seimbang, berarti kesehatannya kadang di atas atau di bawah. Pasti antum lagi pukul-pukul tangan kan? Mulai Kak, stand by. I just need your hand, not vokal. Tim multimedia dari FM ada? Ambil gambarnya, keren banget ini. Hari ini aku akan viral nih di IG Anda ya. Siapkan. Ketika Anda bilang buka, tangan tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, atau langsung tutup. Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Mulai. Banyak di antara kau tatapan yang melihat ke depan tapi otak dan kejemuran. Mulai. Stand by. Tutup. 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 Applause artinya apa? Posisikan tangannya mau tepuk tangan Kak. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Antum bagus banget. Kalau antum salah di segmen ini akan nampak. Kalau tadi buka tutup, kalau salah nggak ada yang tahu. Tapi kalau ini salah, nampak banget. Yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi Anda. Selamat pagi. Selamat pagi. Alan Barbara dari California, pakar bahasa tubuh itu mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%.
Siap ya. Selamat pagi. Itu dong Kak. Jangan kau pelan-pelan. Kau takut salah. Selamat pagi. Amazing. Saya konser hari ini. Selamat pagi. Itu enaknya jadi motivator kayak gitu. Antum berapa ratus hari? 250. Kemarin datang 5.000 orang. Bayangin 5.000 loh Pak. Tetap semua melototin hari itu. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Semua aman. Tapi ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Allah Akbar. Antum fokus banget loh. Gak kerasa loh Ustaz udah 1 jam lalu bicara hari ini. Antum fokus banget. Ingat kan urusan kita belum selesai. Ketika Anda mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sedang terjadi kiamat kubra besar-besar. Semalam di Al-Kausar, you bisa bayangkan gak di Al-Kausar yang katanya trauma gempa pecah semalam. Semuanya happy hari itu karena yang datang happy. Lupa dia dengan gempa bulan November. Mereka fokus banget karena takut salah. Ada yang melototin anak yang lagi baca ayat kursi juga banyak di bawah. Mereka fokus banget. Selamat pagi. Gini cara mendiamkan PFM ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan. Orang Mesir mengatakan al-jawatul jama'iyah dulu siha. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Putra dulu. Ya. Brother, kau salah, maju ke depan. Biasa aja melihatnya kawan. Tenang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Kemana pun Anda pergi, mereka ikutin kemana Anda pergi ya. Kalau antum takut salah, cukup Putri. Kau lagi baca doa. Bismillah. Kita mulai. Putri. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Kalau pelan-pelan berarti sudah saya pelan-pelan. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Pasti antum lagi menunggu malamnya, betul? Nanti kalau lihat dari depan itu semua sampai belakang Allah. Padahal ini di pramuka udah sering nak. Tapi kenapa hari ini jadi horor banget? Selamat pagi, selamat malam. Tenang. Apa-apa, maafkan. Walaupun kau salah, kau jangan salah juga. Itu di deretan belakang itu hampir salah. Ketika tangan itu hampir nempel dia bilang, "Allah baca dah." Yes. Oke, stand by. Kita mulai. Segmen keempat. Kasihkan mikrofon itu ke belakang jalan. Kasihkan ke belakangnya. Ke belakangnya. Ke samping. Ke depannya kak. Ke depannya. Kembalikan ke bapak ini. Ketika itu mikrofon ke belakang, dia udah seneng banget.
Inilah itu mikrofon semakin menjauh. Tiba-tiba mendekat, kembali dia ke dia dan dia bilang astagfirullah. Bagaimana dibaca narasinya? Silakan. Pesona spirit generasi santri pasca pandemi COVID-19. Tenang, brother. Namamu siapa? Abdul Syukur. Abdul Syukur bin A. Di Flores. Flores, you katakan introduction sebelum Anda baca. Caranya kayak gini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Like that. Stand up please. Assalamualaikum, saya Happy Chandra, turunkan tangan kiri. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Say. Assalamualaikum, saya Abdul Syukur dari Flores. Amazing, I like it. Tepuk tangan. Pesona spirit generasi santri pasca pandemi COVID-19. Terima kasih Kak. Tepuk tangan buat Flores hari ini. Kita fokus ke materi. 3, 2, FM itu dari dulu kan, kalau rame banget di aula, tak perlu ada teriak, nggak perlu. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah, nggak perlu. Anak ketuk mulai lagi nih, pasti semuanya dia, nggak tahu tuh. Kalau aku bilang itu gara-gara cincinnya Pak Ibu, enggak biasa aja cincinnya namanya. Ketuk baik. Apa namanya itu? That hypno, karena antum udah terbentuk mentalnya di pondok. Anda datang ke kampus, beberapa kampus di luar sana, Anda ketuk-ketuk mikrofon, yang di belakang dia teriak, Pak Chandra, kenapa kok ketuk-ketuk itu mikrofon? Dia nggak paham. Kalau antum insya Allah paham. Tulisan yang dibaca sama kawan kita dari Flores adalah bahwa Fathul Mubinan akan tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Apapun yang terjadi, bendera Fathul Mubinan ini terus berkibar. Melalui alumni-alumni yang dia menyebar ke seluruh titik Nusantara. Kita harus belajar dari orang-orang yang tinggal di satu bendera ini. Awal pandemi COVID-19, kami pernah datang memberikan motivasi ke sebuah lembaga yang berada di negara ini atau kepulauan ini. Siapa yang bisa menebak ini dari bendera mana dan dari negara mana atau kepulauan mana? Ada yang tahu? You say Zimbabwe, mana yang bilang gitu? Zimbabwe, good. Dia mengatakan, Pak Happy, Zimbabwe. Kamu juga sama, adalah orang yang hampir ke 115 setelah Al-Kausar semalam yang mengatakan Zimbabwe dan jawaban salah. Ada yang bilang, Pak Happy, itu Brazil. Mirip dengan Brazil, asal jangan kau bilang kalau ini adalah bendera dari bendera Ciawi. Ini bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di satu titik kepulauan. Awal Maret 2020 saat pandemi itu datang, kami merapat ke kepulauan, namanya adalah Kepulauan Solomon. Solomon Island. Datang ke sana untuk motivasi lembaga pendidikan santri, wali santri yang hadir di Solomon. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Baru di sana yang kami lihat adalah para wali santri yang lagi giat mencari nafkah untuk buah hati di pesantren. Apa yang mereka lakukan? Lihat. Pagi itu kami dibawa bersama protokoler menuju ke satu titik pesantren atau lembaga, dan di situ di perjalanan anak baru tahu kalau ternyata Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Antum lihat ada orangnya, ini santrinya berada. Antum lihat ya kostumnya, kain di mana? Mereka termiskin. Antum lihat putri, mereka tak punya kerudung secantik kau hari ini. Karena apa? Mereka tak punya kostum seindah antum. Mereka orang tuanya kalau acara kumpul harus seperti itu. Itu asramanya, di situ masjidnya. Mereka tinggal di situ, belajar di situ, sholat di situ. You lihat gubuk kecil dan hampir roboh. Dan kami menyaksikan hari itu. Di situ anak bertanya, apa yang membuatmu terpuruk seperti ini, wahai Solomon Island? Satu santri mengatakan, Pak Chandra, COVID-19 dan easy for us. Kami diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya, bukan karena COVID-19 Pak Heri. Dan kami tanya, apa yang membuat kamu itu terpuruk?
Mari Pak Chandra, kami bawa ke Sagutunti. Kami terpuruk gara-gara pohon yang besar ini. Ini pohon sumber penyakit, wahai FM. Ini pohon sumber wabah. Mereka harus jauh-jauh dari pohon ini. Mereka harus jauh-jauh dari pohon ini. Antum tahu apa yang terjadi? Ketika hari itu kami melihat dengan mata kami sendiri, mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan ini pohon, tapi mereka tak punya alat digital cutting. Tapi mereka yakin dengan rohnya. Yang Muslim hanya 3% di bumi Solomon, 97% adalah non-Muslim. Yang Muslim itu santri, kawan. Yang 3% itu dia yakin dengan rohnya, the power of God, Al-Quwwah Al-Ilahiyah yang membuat mereka yakin dengan Tuhannya. Dan kami menyaksikan, dan mereka ingin menghancurkan pohon itu. Dengan cara apa? Datanglah mereka ke pohon ini. Mereka berbondong-bondong, mereka bikin saf. Yang deretan pertama adalah saf yang Muslim yang hanya 3% itu. Di belakangnya mereka non-Muslim. Yang Muslim mereka berteriak. Apa yang mereka teriakkan? Kalimat yang sangat indah. Ya Rabbana, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong, ya Allah. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu, ya Rabbana. Kami yakin dengan teriakan ini pohon akan tumbang dan hancur. Mereka teriak dengan powerful. Mereka sujud di bumi tanah Solomon. Dan mereka yakin kalau langit akan mendengar. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan teriakan, pohon ini tumbang dan hancur. Aina tafirrun fatah mubina. Kemana kau akan lari ketika kau sudah berada di luar sana setelah keluar dari alam fatah mubina? Fafirru ilallah. Apapun yang terjadi di luar sana, belajar dari orang Solomon yang hanya 3% Muslim aja, mereka yakin dengan rohnya. Apalagi kita yang antum udah 6 tahun lamanya di pesantren. Fafirru ilallah. Gak boleh sombong bagai tulis kasar. Fafirru ilallah. Semakin kau sering sujud di bumi fatah mubina, detik-detik antum mau wisuda, antum sujud di bumi fatah mubina, dan antum harus yakin kau langit akan mendengar. Allah tidak tuli dan Allah tidak buta. Fahim itu? Akhirnya kami menyimpulkan, ternyata orang Solomon itu tetap bangkit karena mereka punya self confidence, percaya diri yang kuat. Anda tak mau ada generasi kelas akhir yang mengatakan, Pak Happy, saya mah jujur Pak, saya mah ya seperti ini orangnya Pak. Ya emang seperti itu orangnya. Pak Happy, rumah saya kecil, sendal saya kecil, kendaraan saya kecil, kamar saya kecil. Kalau kau masih berpikir seperti itu, berarti kau belum belajar tentang bidang catur ini. Bidang catur ini ada sebuah pion. Pion ini dalam permainannya kecil, tapi tak boleh mundur. Kalau you main catur, ini pion kawan. Dalam permainannya, ini pion gak boleh mundur. Apapun yang terjadi, ya terus maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Speednya, andaikan hari ini antum speed antum 20 km per jam, mulai antum 1 jam ke depan setelah antum keluar dari ruangan ini. Bismillah ya Allah, ayo menjadi insan baru hari ini ya Allah. Speed anak harus 80 km per jam. Jangan tertinggal oleh orang-orang di luar sana. Belajarlah dari orang Solomon, bapak yang satu ini. Ini bapak lagi ngapain nah? Lagi ngapain nah? Sampaikan salam cinta saya untuk orang tua antum. Sehari-hari Anda membayangkan, andaikan hari ini ada orang tua antum, Anda akan katakan kepada mereka seperti acara di Al-Aqsa di Tilawar kemarin malam. Kami katakan kepada mereka, bapak ibu yang kami bangga, ini anak-anak hebat, final student. Mereka sudah terbentuk karakternya sejak tahun bapaknya. Tapi anak gak mau ketika ke rumah, ternyata di rumah masih banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Pohon aja bisa tumbang diteriakin Pak Bu. Apalagi kita sebagai anaknya. Jangan sampai itu masuk ke rumah, di rumah banyak teriakan. Ibunya teriak kepada anaknya, "Nak, aku benci anak kau ini. Lebih baik kau pulang lagi aku kepada aku." Kalau ada ibu yang seperti itu, berarti ibu itu suka nonton film Azhar Indonesia. Aku nanya, emang kenapa Pak Yabe?
Itu kan pohon baik. Memang kalau manusia diteriakin apa yang terjadi? Antum tahu? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, tak elok didengar. Satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan korban anak itu. Itu satu kata loh kan. Apalagi berkata-kata. Berapa puluhan juta korban yang tumbang karena teriakan. Berarti kesimpulannya adalah saatnya antum memilih. Generasi tahun ini antum pilih on atau off? Hei generasi yang ada di Fathal Mubina, antum pilih yang mana? On atau off? On kan jiwa raga antum, on kan mimpimu, on kan cita-citamu, on kan cintamu untuk orang tua, on kan cintamu untuk Fathal Mubina. On, dua huruf tapi dalam banget. Banyak orang yang berdoa hanya on-kan tangannya, tapi hatinya tidak ikut on. Banyak orang yang bersujud hanya keningnya dia sujud, tapi hatinya tak ikut bersujud. Dia off. Kalau antum bawa catatan, pasti antum akan ingat. Setiap melihat tulisan on, iya, kata Pak Hebi harus on. Kalau off, gelap kita kawan. Poek. Kalau kata bahasa Ciawi, on. Berarti apa yang harus antum onkan selama berada di zona luar sana? Ini dia people. Yang pertama, antum bawa kolam dan kurosa. Coba angkat tangan kanan antum dengan kolamnya Fathal Mubina. Mulai. Kolam. Anda seneng kalau udah kayak gini. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Di sini akan nampak mana yang ditulis malaikat raqib dan mana yang ditulis malaikat atid. Angkat tangan kiri dengan kurosanya. Ada yang bawa kolam tapi nggak bawa kurosa. Ada yang bawa kurosa tapi nggak bawa kolam. Ada yang angkat kedua tangannya, dua-duanya tapi nggak ada apa-apanya. Thank you brother. Siap ya, tulis cepat ya. Yang pertama yang harus di-on-kan oleh generasi Fathal Mubina adalah mind. Ini dia Bible. Orang Solomon bisa bangkit sampai hari ini karena dia punya kunci kesuksesannya, yaitu mind. Apapun profesi antum di luar sana, ingatkan antum harus punya profesi dan lakukan semua dengan mind. Yang kedua, generasi Fathal Mubina, antum punya kunci yang kedua selain mind adalah ini dia, heart, hati. Lakukan semua dengan hati. Kalau you kuliahlah tak cukup hanya dengan tangan, tak cukup dengan mind, tapi hati antum ikut kuliah. Ibadah antum juga ikut kuliah. Hati antum ikut sujud, hati antum di-on-kan semuanya, maka indah semuanya. Ibu, and then yang ketiga, belajarlah dari orang-orang Solomon. Kunci yang ketiga mereka bangkit dari keterpurukan karena apa? Dia punya kunci yang ketiga apa? Spirit. Dia semangat dalam keadaan apapun. Antum banyak masalah di luar sana, ingat kata Pepe, apapun yang terjadi, the show must go on kan terus. Jangan sampai off sama sekali. Lanjut aja brother. Antum udah tertahan mentalnya selama berada di alam Fathal Mubina, maka selama apapun masalah antum, kafirul ilallah, teriakan di bumi, langit akan mendengar. Yakin itu kan, Allah tidak tuli dan Allah tidak buta. Kalau Anda mengatakan, nah Allah itu maha mendengar dan maha melihat, itu udah biasa antum sering dengar. Tapi kalau Anda bilang, nah Allah itu tidak tuli dan tidak buta, itu dalam banget. Antum yakin, ya Allah aku tidak tuli, aku yakin kau akan mendengar. Silahkan. Gitu kan ya? Fahim tuh? Maka bismillah. Jam 10:13 ada beri waktu sampai 10:45. Tulisan ini apa tulisannya? Siapa yang berani baca putri? Angkat tangannya dan baca di depan. Ada yang berani? Tidak ada kan? Gak ada yang berani akhirnya. Hitung sampai 5 ya. Kalau nggak kasih ke putra. 1, 2,
2, 3. Wah, yang belakang dekat sini. Sini. Ini juga sini. Sini. Cepet nggak? Tinggal cepet nggak? Durasinya jalan nggak? Cepet. Oke, kelas 3 saja. Maju ke depan sana nggak? Cepet nggak? Nampak tak tulisannya? Oke, silakan dibaca. Oke, perkenalkan nama dan dari mana silakan. Saya Ibu Aufa dari Jakarta. Saya panggil siapa Kak? Aufa. Aufa, silakan dibaca. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmu besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Tepuk tangan buat Aufa yang baik. Dan sebelum menuju ke segmen berikutnya, silakan antum akan mengikuti segmen ini dan silakan ditulis dengan seksama. Aku cepat dan nulisnya jangan lama-lama. Silakan ditulis. Banyak orang negara. Siapa yang peringkat pertama? Ternyata peringkat pertama adalah Amerika Serikat. Orang hebatnya, orang berkarakternya, anak-anak keren-kerennya Kak, yang berkarakter, yang berpengaruh, itu 11,5%. Siapa peringkat kedua? Peringkat kedua adalah Jepang, 10%. Di G20 di Bali, kami capture gambar ini seizin dari tim sekretariat negara. Yang ketiga yang muncul di situ adalah negara dari Korea Selatan, hampir sama dengan Amerika Serikat. Tapi ternyata di situ banyak yang tunduk. Gara-gara apa? Gara-gara muncul negara berikutnya, Malaysia, 2,1%. Dan setelah itu semua applause. Ternyata ada negara tetangga yang powerful persentasenya. Singapura 7,2% dan Indonesia 1,55%. Kalau antum tanya lagi, Ustaz seburuk itu kan? Nah, 2015 kami hadir bersama Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta Convention Center. Ada satu slide muncul di situ potret pendidikan di Indonesia. You tahu apa yang terjadi? Kami menyaksikan dengan seksama bahwa hasil studi program for International Study Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Di Indonesia banyak yang pintar tapi belum tentu berkarakter. Banyak santri yang pintar tapi belum tentu dia berkarakter. Yang dirindukan dari alam fata mubina, antum menjadi alumni yang tak cukup profesional tapi harus berkarakter. Jadi apapun antum nanti berkarakter. Antum menjadi tobi, berkarakter tobi. Antum menjadi pilot, pilot yang berkarakter. Antum pilot tapi di sini ada FM. Ustaz anak pramugari KHB. Pramugari ingat nak FM. Antum ada fakta mubina di benak antum. Antum bilang, Pak Hebi, saya pemain sepak bola. Ingat, di pemain sepak bola, antum juga pernah merasakan atmosfer lapangan sepak bola di fakta mubina. Antum pernah merasakan fakta mubina. Anak MC, tapi di sini ada Pondok Modern Darussalam Gor. Karakter. Mana buktinya Pak Chandra? Anak buktikan. Anak mohon antum mendengarnya dengan hati. Ini salah satunya. 2015 hari itu kami diundang untuk ngasih motivasi ke satu tempat. Ini dia tempatnya. Siapa yang bisa menebak? Yang di mana kira-kira? Aceh. Setelah ngasih motivasi untuk 2.500 korban tsunami Aceh, anak pulang ke Jakarta tiba-tiba dapat telepon dari seorang direktur dari Lokma Aceh sana. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kalau bisa kembali lagi ke Aceh Pak Chandra. Padahal pagi ada di Aceh, siang ada di Jakarta, habis itu sore kembali lagi ada ke Aceh. Pas nyampe di bandara, direkturnya mengatakan, Pak Chandra tolong motivasi santri kami Pak Chandra sebentar aja. Oke siap. Kami bersama 10 tim landing di bandara Bulan Bintang Aceh. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kami menunggu orang yang menjemput kawan. Adakah yang menjemput? Ada. Berapa orang? 10 orang. Mereka pakai seragam? Nah, pakai seragam. Tapi mereka pakai helm.
Berarti yang menjemput pakai apa? Pakai apa? Isi motor. Nah, di Ciawi itu namanya motor, tapi di Aceh itu namanya bentor, becak motor. Anak seumur-umur naik becak motor. Driver dari samping, anak di sampingnya. Kalau ada angin, gelembung banget. 2 jam kawan, ih seru brother, konvoy 10 bentor. Sebelum masih motivasi, masuk angin tak apa-apa. Jalan kita 2 jam. Anak colek itu drivernya. Bang, kok gak nyampe-nyampe? Udah 2 jam ini kita. Kak abang itu bilang, Bang Chandra, tolong aku sahabat. Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Astagfirullahaladzim. Anak 2 jam aja udah, Masya Allah. Apalagi tambah 3 jam, berarti berapa lama? 5 jam kak, ya Allah, hanya untuk menuju ke satu lembaga pendidikan di lokal sampai 5 jam nyebrang pula. Anak kira deket kayak TFM hari ini, udah rapi kita, udah pakai jas pula. Itu jas sudah penuh dengan angin. Pas nyampe ke lokasi ada tulisan, welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya hilang karena diguyur air hujan. Yang muncul Chandranya doang, Chandra. Ada berdiri sambil hujan-hujanan di bawah gapura. Saat itu menunggu direkturnya datang. Direkturnya mengatakan, ahlan wa sahlan Mr. Happy Chandra. Ya Allah Pak Happy, itu santri kami pasti akan senang ketemu kau hari ini. Kemarin itu Pak Chandra, saat korban tsunami Aceh hadir semua di masjid dan kau motivasi mereka. Santri kami hanya ingin berfoto sebentar dengan kau, susah saja minta apa Pak Chandra. Sekarang kami pasti akan senang bersama kau hari ini Pak Chandra. Anak tanya, aina tulabu ke Ustaz, mana santri-santrinya? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Oke. Mereka lagi sholat duha dan tunggu mereka. Keluarlah setelah itu santri-santrinya, mereka berlarian sambil mengatakan, ahlan wa sahlan Ustaz Nabi. Dan beko. Berapa jumlah santrinya? Jumlah santrinya adalah 5 orang. Aku bisa bayangkan perjalanan sejauh itu. Tim kami berapa orang? Tim kami 10 orang yang akan dimotivasinya 5 orang. Tim kami lebih banyak daripada mereka. Apakah anak mundur? Anak tanya, ada mikrofon kah? Pak Chandra, tak tahu gak ada di sini mikrofon. Tidak ada layar, tidak ada masjid. Alat yang kami bawa tak bisa kami pakai. Akhirnya apa yang terjadi? Merapatlah ke satu titik dan kami motivasi mereka sambil lesehan duduk di sebuah gubuk kecil di depan 5 santri itu. Kami katakan kepada mereka, ya Allah nak, aku bangga ketemu kau berlima hari ini. Kau terlahir dari tanah seram Makkah. Suatu saat kau akan dibanggakan orang tuamu. Suatu saat ibumu pasti akan bangga denganmu. Gara-gara anak ngomong kayak gitu nak, ente tahu gak apa yang terjadi? Itu 2 anak, dia berdiri, dia gak mau tengok kita, dan dia teriak, Pak Chandra jahat. Pak Chandra, tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami Pak Happy. Hanya kau jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk bicara tentang ibu, lebih baik kau pulang lagi ke Jakarta. Nah apa salahku? Dia bilang, Pak Chandra, sejak gelombang tsunami Aceh itu Pak Chandra, ibuku sudah tak ada Pak Chandra. Ibuku terbawa arus ombak di atas genteng, di atas lautan ombak tsunami Pak Chandra. Aku masih ingat mulutnya dia berteriak sambil mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau harus bisa haji ya Nek. Nanti kau datang ke batu nisanku dan kau berdoa, kau harus masuk pesantren, kau harus bisa ngaji. Ya Allah Pak Chandra, aku masih ingat. Maka hari ini aku ada di sini Pak Chandra. Paling tidak aku hafal surat Al-Ikhlas. Aku bangga di atas kuburan ibuku. Aku bisa berdoa untuk dia Pak Chandra. Anak peluk anak itu, sini saya. Maafin Pak Happy. Tidak apa-apa Pak Chandra. Anak peluk satu-satu. Satu anak kelas 5 SD nak. Ayo, kau mau apa? Pak Chandra, jangan dulu kau pulang ke Jakarta. Antarkan aku ke makam orang tua kamu. Aku bawa anak gendong anak itu ke makam orang tuanya. Di atas makam kuburan masal itu brother, anak itu mengatakan Pak Chandra, ibuku hanya potongan tubuh Pak Chandra. Seminggu mencarinya, aku cari tangan ibuku tak ada Pak Chandra. Akhirnya aku senang ketika melihat tangan ibuku masih ada jam tangannya dan dia masukkan ke dalam liang lahat. Jenazah ibuku dikumpulkan dengan jenazah lain Pak Chandra. 250 mayat masuk ke dalam satu liang lahat. Saya hanya bisa mengelus kepala. Ya kita berdoa.
Satu anak lagi, Pak Chandra. Alhamdulillah Pak Chandra kalau yang lain kan potongan tubuh. Kalau ibuku masih utuh Pak Evi. Walaupun aku tak bisa melihat dia tersenyum di akhir hayatnya, tapi paling tidak akhir kapannya bisa menyelimutinya dengan sempurna. Dan di situ dia berdoa, Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril nar. Anak polos itu yang baru masuk pesantren setahun, yang belum paham mata kayak antum hari ini, dia mengatakan ke ibunya itu, aku bawa orang dari Jakarta, dia bisa bahasa Arab. Ibu dengarkan doaku ya, aku akan aminkan di sini. Sampai seperti itu mereka ingin belajar. Bersyukur antum yang masih ada orang tuanya. Andai kan afwan punten, andai kan orang tuanya ada yang sudah tak ada, batu nisannya masih ada. Antum nanya, Ustaz, kayak gimana sih gedungnya di mereka? Antum lihat kelas mereka kayak gini, Ana baru pulang hari itu, mau pulang berizin pamitan ke mereka. Mereka mengatakan itu, Pak Chandra, kalau bisa kau jangan pulang. Maukah kau mengajari aku di sini? Saya bilang saya harus pulang. Pak Chandra, janganlah kau pulang. Nanti bisa memimpin lagi untuk baca doa untuk almarhum dan almarhum kami. Itu di Fathah Membina nggak ada tempat kayak gini, kawan. Antum ini dah belajar di sini. Hari ini kita nggak pernah kena trik pada sebentar, antum nggak kena air hujan. Di situ anak ngomong sebentar, just 5 minutes. You say manjada wajada. Mereka teriak manjada wajada, tiba-tiba hujan terus banget. Kita kebasahan di situ bahasa kuyuk, mahfuzatnya bahasa kuyuk. Anak suruh asisten untuk ngambil jas hujan di bentol, bro, ambil jas hujan. Anak pakai jas hujan. Tiba-tiba anak ini dia maju ke depan, dia berteriak sambil bawa bukunya. Pak Chandra, manja kali kau ini. Manja kali kau ini. Bapak baru kena air hujan 5 menit, bapak pakai jas hujan. Kami Pak Chandra 5 tahun di tempat ini. Kami kering lagi, kehujanan lagi, dan kering lagi di tempat ini. Anak malu banget di situ. Anak pas lagi sok, aku tuang hujan anak. Hujan berada di situ manja, semangat. Tiap pagi kayak Spiderman di sana, kawan. Nanti aku masih belum paham apa maksudnya Pak Evi. Mereka menyeberangi tali kayak gini. Mereka melewati jembatan yang hampir roboh. Andai kan antum diminta pengabdian di LI Times School di Lokna, antum mau nggak? Kalau aku bilang, kayaknya anak mikir-mikir, apalagi anak yang pernah ke sana. Kita juga mikir-mikir kan. Antum tahu kepada, antum melihat kan, nyawa taruhannya mengaji. Maka kesimpulannya, bersyukurlah atas Fathah Membina ini. Tepuk tangan untuk Fathah Membina dan agama itu. Antum bilang apa lagi kalau sudah mendengar cerita ini? Masa antum bilang ya Allah, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi akan aku dustakan? Alhamdulillah ya, aku masih bertahan sampai tanggal jelang-jelang wisuda ini. Lagi, biar baik-baik hingga ini merasuk ke nanti antum dan antum merasakan energi Fathah Membina. Maka ahibati fillah, kalau kami capture hari ini hampir 1 jam 30 menit ada bicara, antum masuk di folder 1. Ada santri akhir yang duduk bersama anak sambil mendengarkan cerita. Ada di antara antum yang duduk depan anak, dia masuk ke folder yang pertama. Antum bahagia banget selama di Fathah Membina. Happy banget kayak orang ini ngomong selama acara itu. Happy banget. Bahagia banget. Dia mengatakan, Ustaz Happy, alhamdulillah Ustaz, kami selama di Fathah Membina, Allah, saya malah senang Ustaz. Alhamdulillah, bahagia banget. Pokoknya saya Ustaz sebelum tidur saya bahagia, lagi tidur saya tersenyum Ustaz, bangun tidur saya bahagia. Saya pernah Ustaz, saya kena hukuman Ustaz, kena ikom, tapi saya tetap bahagia Ustaz. Ketika keamanan mengatakan, kamu saya cukur, saya Ustaz, syukur. Saya pukul, aku syukur Ustaz, syukur. Happy. Bahagia banget, tapi jangan sampai masuk ke folder yang kedua. Jangan sampai ada di antara antum alumni yang dia tidak masuk ke folder pertama, tapi dia masuk ke folder yang kedua. Biasa-biasa aja. Kalau antum menjadi santri akhir yang biasa-biasa aja, pasti hasilnya biasa-biasa aja. Kalau antum menjadi alumni yang biasa-biasa aja, pasti kiprahnya di luar biasa-biasa aja. Yang ketiga, ada di antara antum yang duduk depan kami, dia cemas. Ya Allah Ustaz, Anda mau ngapain nanti di luar?
Pak Hebriana masih bingung. Bukankah Allah tidak mencintai orang-orang yang jiwanya nggak tenang? Allah mencintai orang yang jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul, yang disapa oleh Allah jiwa-jiwa yang tenang, brother, bukan jiwa yang gelisah lagi cemas. Dan yang terakhir ini dia, Allah. Antum terjadi mana Ustaz? Wallahi Ustaz, di mata mobil sama Ustaz, ya Allah Akbar. Lelah, Pak, capek, letih, lelah, capek, udah itu semuanya satu masuk ruangan. Lelah. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Antum pilih mana? Lelah atau lillah? Pasti the power of lillah yang antum pilih. Dan satu hal lagi yang dikhawatirkan dari antum adalah ini dia apa? Jangan sampai saat di akhir tahun ini stres. Antum tanya, Pak Happy stres kayak gimana sih? Nah, lihat nih, ada tayangan video jadi orang stres. Ini tayangan. Itu jadi orang stres, saudara. Orang stres itu dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang terjadi dia melukai dirinya sendiri, bahkan melukai orang lain. Kalau antum stres, kayak makhluk itu. Udah tahu besok pengujian, santai-santai aja. Udah tahu besok harus kuliah, santai-santai aja. Udah tahu besok harus ketemu dengan pembimbing, dia santai-santai aja. Udah, pastinya akan biasa-biasa aja. Yang akan terjadi apa? Antum sudah masuk ke zona luar, antum akan bersahabat dengan gadget, handphone yang kau rindukan itu. Antum sudah punya akun. Lama-lama, boleh nggak Pak Happy? Boleh. Emang itu dunia antum. Tapi jangan over, brother sister. Jangan sampai selama ini pernah kau pegang handphone, ketika keluar kau pegang handphone dari pagi sampai subuh, dari pagi ke pagi, hidup nggak jauh dari handphone. Bangun dari tidur dia dicari bukan emaknya, handphone kemana ya? Handphone yang dicari. Di otaknya adalah handphone. Stres dia, nggak bisa kuliah, nggak bisa belajar, otaknya handphone, radiasi handphone, aplikasi handphone. Apa yang akan membuat dia stres? Ini dia kawan. Gara-gara handphone yang kau pegang terlalu lama, over. Prefrontal cortex yang akan kena. Anda nggak sampaikan di Al-Kausar tadi malam, Anda sampaikan di sini kan? Waktu semalam nggak cukup. Ini materi nggak bakal Anda dapatkan di dalam kelas. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan cortex itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, 3. Nah, dahi di sini nak, bukan di belakang. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Di dia dahi. Hey brother, itu dagu. Ada yang cari ketemunya. Dahi gua mana ya katanya? Di sini. Di situ ada korteks. Hei kak, antum gak bakal nemuin ini di jam kuliah antum. Mereka mencari slide ini di mana-mana, hanya ikut seminar bersama kami. Prefrontal cortex. Handphone boleh gue pegang, tapi over kau dengan handphone, lama-lama korteks semua akan error. Tercantum dalam Al-Quran, nasiyatin kalibatin. Surat apa itu nak? Surat apa? Surat apa kak? Itulah kekurangan kita kawan. Kita tahu itu ayatnya ayat apa, tapi tak tahu surat apa. Orang Timika Papua maju ke depan pacarnya, apapun yang kau minta surat, aku akan jawab. Surat Al-Ikhlas kau tahu akan lupa happy. Kalau surat Al-Ikhlas aku gak tahu.
Kalau surat kulhu, kulhu aku tahu. Apa bedanya? Dia hafal surat kulhu tapi gak hafal surat al-ikhlas. Sama. Nasiyatin kadhibatin. Surat apa nah? Al-alaq. Nasiyah artinya adalah korteks. Kalau you tanya Pak Happy, kalau korteks itu rusak kayak gimana sih Pak Happy? Pertama, jika rusak ini korteks yang ada di dalam kita, cirinya apa? Ingat gak? Dia akan sulit mengatur masa depan. Karena di korteksnya udah ada virus yang gak bisa dimusnahkan oleh antivirus madam. Yang kedua, ciri orang yang korteksnya kena kayak gimana? Nih, akan nampak di sini. Dari ratusan hari ini, kelas akhir, ciri yang korteksnya kena, ini ciri. Suka murung. Murung aja. Kalau ada santri akhir suka murung aja. Nah, yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Error tuh orang. Kalau ada yang kayak gitu makhluk di sini, kau pegang budak dia. Bro, korteks ente masih ada bang? Murung aja di asrama. Ditanya Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Happy brother, senang lah. Harus bahagia untuk ini. Tuh lihat di Solomon, tetap aja bahagia. Tuh lihat di Aceh yang tadi, happy aja mereka. Karena apa? Mereka tahu hanya jiwa-jiwa yang tenang bahagia yang disapa oleh Tuhannya. Yang ketiga, gak peduli dengan lingkungan sekitar. Ciri yang korteksnya kena, dia gak peduli kawannya mau kayak gimana, orang tuanya kayak gimana, keluarganya gak peduli dia. Gak peduli dengan masyarakat, gak peduli dengan lingkungan. Ciri korteks kena. Berikutnya, ciri korteks yang kena apa? Dia gak sopan dengan sesama. Yang berikutnya, ciri yang korteksnya kena apa? Kurang kreatif, gak kreatif anaknya. Udah gak sopan, gak kreatif pula. Generasi Abu Jahal. So, nanti aku akan temukan orang-orang itu. Tapi, emang ada kayak gitu? Banyak. Di mana? Antum nanti akan ketemu kawan-kawan antum yang seangkatan antum dulu tapi di luar. Yang sekarang kelas 12 SMA, yang sekarang kelas 9 SMP, yang teman-teman antum di luar sana loh, yang suka mengganggu antum, udah keluar aja dari FM. Udah lah, kita aja di luar. Rekan kita. Itu mau jadi generasi Abu Jahal yang korteksnya rusak. Mereka handphone dulu hidupnya. Gak apa-apa tuh main handphone, tapi jangan over. Maka kesimpulannya adalah di segmen terakhir, saatnya antum memilih anak-anakku yang baik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sebelum move ke Istana Bogor, antum saatnya memilih. Antum bergerak apa tertinggal? Suara antum 20% bergerak apa tertinggal? Karena antum percaya dan yakin kalau Allah itu maha menggerakkan. Allah menciptakan alam ini move, bergerak, tidak ada yang stagnan. Kalau antum melihat tayangan video ini, antum kata, Allah bahagia, damai banget antum merasakannya. Antum merasakan damai, tentram. Melihat ini gambar, ini Allah yang menggerakkan laut ini moving, bergerak. Allah yang menggerakkan antum duduk dengan tenang di masjid ini. Rabb yang menggerakkan. La muhal, tak ada kata yang mustahil. Kapan itu terjadi? Kapan kami take video ini? Tanggal 28 September 2018, 8 jam sebelum gempa di Tanah Palu. Kami mengasih motivasi untuk 4.000 orang warga Palu di Hotel Best Western Koko Palu. Mereka tidak sadar kalau 8 jam setelah itu mereka akan luluh lantak rata dengan tanah. Ketika tayangan video ini kami take di Hotel Koko Palu, mereka mengatakan, Pak Chandra, I love Palu. Palu memang indah Pak Chandra. Mereka gak sadar justru laut itu 8 jam setelahnya yang menyeret mereka rata dengan tanah, dengan lumpur. Kami masih beri nyawa oleh Allah. Sore 30 menit sebelum gempa Mutiara Palu hari itu, Ana baru take off menuju ke Makassar. Allah masih menyelamatkan kami. Kenapa itu semua terjadi? Allah yang menggerakkan. Hari ini perubahan sudah terjadi. Tak bisa mengelak suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Santri akhir yang ada di depan kami hari ini pasti berbeda dengan wujud antum 6 tahun yang lalu.
Anak lihat antum sekarang keren-keren loh, cantik-cantik kan. Antum belum pernah lihat foto antum 6 tahun yang lalu. Ente gak percaya? Lihat fotomu waktu santri baru dulu di sini. Pasti antum melihatnya, astagfirullahaladzim. Kok gua on banget di sini ya? Gak enak banget lihatnya. Ya kan? Antum sadar gak? 1 menit yang lalu antum tegang banget gara-gara tayangan barusan loh. Ketika dia bilang, ini loh kak, siap banget kakak membina hari ini. Ada ceritanya kan? Mereka tak sadar 8 jam setelah itu mereka rata dengan tanah. Gempa baru terjadi hari ini. Antum udah mulai senyap. Setelah anak bilang, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu wujudmu gak seindah hari ini. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Apa itu? Ada yang tahu apa itu? Yahoo itu dulu itu primadona banget ya. Hari ini tak tahu dia kemana sekarang karena orang-orang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu orang pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Hari ini perubahan sudah terjadi. Jarang anda lihat orang pegang handphone Nokia, kecuali generasi Abu Jahal dulu. Jangan jahiliyah. Yang sekarang handphone yang terbaru. Bukankah ini handphone yang aku maksud? Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone zaman Firaun, brother. Itu handphone kalau jatuh, bukannya handphone yang rusak, lantainya pecah, itu berat itu handphone. Hari ini tipis-tipis handphonenya. Sebelum kau masuk ke Fathul Mubina, kau waktu SD hari itu, ya Allah, mau putra mau putri, senang banget dengan kostum yang kau pakai hari itu. Ya kan? Bangga banget kita dengan sarung itu, sarung yang multifungsi, bisa buat sholat, bisa buat ninjan, bisa buat tinju-tinjuan. Masuk kau ke Fathul Mubina, semua itu sudah hilang. Aku menjadi insan baru dan kostum terbaru hari ini. Kecuali ada yang di luar sana, mereka gak mau menggunakan kostum ini, pasti kostum mereka harus kayak gini. Berarti apa baik kesimpulannya? Yes, brother, berubah itu baik. Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Antum akan mengikuti perubahan-perubahan itu. Saatnya antum katakan berubah itu baik, hijrah itu pintar ke arah yang lebih baik. Hijrahkan pola pikir antum yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Apa buktinya, saudara? Before I close this moment, kita nggak sadar kalau kita digerakkan dari masa ke masa. Anak mau di segmen ini antum close dan nantuk. Akfilu al-Qurasa wal Aqlam sebelum kita tutup segmen ini dan turun dari masjid ini. 5 menit lagi kami bicara. Duduk dengan tenang dan lihat tulisan ini. Kalau palu digerakkan oleh Allah, palu itu langsung pecah dengan gempanya. Antum juga digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Kawan-kawan antum yang dulu di TK, ya bangga banget dengan kostum mereka. Tak tahu dia kemana sekarang. Antum nanti akan bertemu dengan mereka. Dan antum sebelum masuk ke alam pondok ini, mungkin ada di antara antum yang pernah merasakan kostum merah putihmu dan hari itu bangga banget antum. Allah menggerakkan antum, nak. Masih ingatkah dengan kostum merah putihmu hari itu? Pagi-pagi kau pamitan kepada ayah ibumu, Bu, aku sekolah dulu. Pensil dengan aroma pensil yang terbarunya, tas terbarunya. Masih kau mencium aroma itu. SD selesai, yang 6 tahun di pondok ini, kayak mereka. Ya Allah, aku pengen banget kayak kakak aku di atas mereka udah kasih pembekalan. Bukankah itu juga yang antum rasakan tahun yang lalu? Saat kakak kelas dan dikasih pembekalan, antum udah, ya Allah, mudah-mudahan aku tahun depan kayak mereka.
Zoom dengan doamu. Terjadi di Manado. Anak MC wisuda kawan. Saat MC wisuda, anak bilang prosesi. Dulu mas acaranya, Pak Happy jangan mulai dulu. Mas Chandra jangan mulai dulu acaranya Mas Happy. Anak penasaran, anak kenapa? Kita nunggu satu wisudawan Pak Chandra dari Watampone, kasihan dia jauh Pak Happy. Tolong Pak Chandra, jangan mulai dulu. Kita nunggu sampai 45 menit loh nak. 45 menit hanya nunggu wisudawan yang terlambat itu. Siapa dia? Alumni dari pesantren. Semuanya yang dari pesantren merasakan malu banget gara-gara ada satu orang dia terlambat dari wisuda. Siapa orang itu? Antum lihat orangnya. Nih, ada orang udah tahu wisuda tapi dia terlambat. Semua membenci orang itu, tapi kebencian itu berujung cinta. Kalau antum orang yang berkarakter di segmen air ini, pasti antum akan melihatnya tak cukup mata, tapi hati. Tunjukkan karakter antum di segmen ini. Jangan kau pikirkan kanan kiri depan antum, belakang antum. Yang terpikirkan adalah antum sendiri. Nah, kita kenal lebih dekat. Inilah anak yang terlambat dari wisuda tahun 2018. Kenapa alasannya? Ini alasannya. Karena dia punya ayah yang tak bisa berjalan. Habis subuh dia cari uang untuk naik PT-PT, naik angkutan kawan. Dia nggak punya uang. Habis subuh nggak bisa bahagiakan kau. Dia dorong untuk kursi roda 2 jam 30 menit orang. Menelusuri dinginnya tengah Manado sampai ke aula. Aku melihat bapak ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Aku melihat bapak ini menggunakan peci yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. It's real. Semua boleh dipercaya. Aku melihat orang bencinya, tapi berakhir dengan cinta. Semua mata tertuju kepada orang ini. Kapan yang terjadi? 2018. Ada saksinya. Tayangan ini 2019 kami bawa ke kampus Nanggro Aceh Darussalam, namanya kampus UIN Aradiri Aceh. Di kampus UIN ini 2019 sempat viral di media sosial. Kami menyaksikan sini. Atau masih ingat nggak? Tayangannya sini kan? Dan anak bilang, nah, bukan ini, dia nanti. Terus saya tanya, kapan kau wisuda? Ya kan? Habis itu kelas 9 kapan wisuda? Mereka jawab. Padahal anak ngasih contoh, interview. Kalau anak ngomongnya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada ceritanya. Dulu kan saya ke Manado, astagfirullahaladzim, pas di Manado ada wisuda. Pas di wisuda, saya kan nggak habis pikir itu ada orang terlambat ke pas wisuda. Itu gimana bentuknya itu makhluk? Terlambat. Mulia tangannya kan? Nih ada video sebentar ya, video ini ya, ini sebentar ya. Nih, tuh. Jadi dia itu gini kan, dia bilang cerita katanya. Jadi kan dia itu mau berangkat dari rumah ke pulang. Jadi ya udah dia bawa kursi roda tuh subuh. Katanya sih 2 jam itu nggak gitu sih, 2 jam. Nih itu ada tuh, nih bapaknya lagi sakit saja katanya. Sakit apa namanya kalau ya? Kalau anak ngomongnya kayak gitu, ente pun tertawa kawan. Tapi antum sudah mulai berinak air mata gara-gara anak ngomong. Berawal mereka membencinya, tapi berbuat cinta. Biar that hit no audience. Inna minal bayani lasiro. Bicara itu harus lasiro. Ini orang-orang depannya. Antum bisa bayangin nggak Putri? Kalau Anda cerita Aceh, tapi ngomongnya kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ke Aceh ya. Ada yang pengen ketawa. Pas ke Aceh kan di kampus ya, tuh kampusnya ada wisuda, katanya mereka wisuda. Ada saya lagi ngomong tiba-tiba ada perempuan teriak di belakang, katanya sih udah langsung awal malah makhluknya. Ada tak makhluknya tuh. Teman-teman tahu nggak, dia kan sama lah. Aku pengen wisuda, emang dia nggak mau sama, dia juga pengen wisuda. Tiba-tiba ya namanya juga mati, gimana lagi ya? Asal wisuda.
Ustaz, gue hari ini bayangkan Ustaz, kalau mereka tadi masih nangis dan anak gak bikin cair lagi, anak khawatir antum masuk ke asrama, mata antum udah gak berbentuk mata manusia lagi. Pecah hari ini Ustaz, gak terasa loh 2 jam, pecah tuh hari ini. Antum dalam sekejap tertawa, lepas banget tertawa antum. Itu tawa-tawa itu tiba-tiba hilang, yang muncul dengan air mata. Ada dalam hati, ini orang kenapa ya? Di situ antum habis nangis nih Kak, antum deg-degan yang luar biasa, antum mulai tegar gara-gara apa? Reservoir kamera. Antum 2 jam berdinamika hari ini, Ustaz, no one sleeping here. Tak ada orang yang mengatur, semuanya fokus ke depan. Lalu cerita, kata antum ingin menjadi generasi berkarakter yang akan hiasi langit Nusantara. Ana Al-Fakir Happy Chandra, kami mohon pamit, sukses untuk grade akhir. Mau lanjut? Enak kali kau ini. Nanti anak kalau gak ada saudara dia gak mungkin datang ke sini. Allahu Akbar, susah masuk patah membina ini, masya Allah ya. Billah azza wa jalla. Banyak santri-santri antum di bawah yang pengen banget ikutan acara antum hari ini, tapi kita ya, tapi kalau ketemu anak mohon pamit, doakan kami dan doakan anak mengiringi perjalanan antum. Salam cinta untuk orang tua antum, berkah wa ma'an najat, tunjukkan takbir antum untuk negeri ini. Takbir! Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.